Ya ampun, capek banget. Rasanya kayak semua tanggungan orang tuaku jatuh ke aku tiap hari sayang. Percuma rasanya kerja kalau uangku terus-terusan habis buat orang tua. Rasanya kayak ember bocor. Sabar mas, coba duduk dulu, tarik napas. Mungkin mereka emang lagi butuh perhatian lebih. Kamu bisa coba cari jalan keluarnya pelan-pelan Thomas. Tapi ini beda. Aku ini kayak mesin ATM yang terus-terusan dimintain uang. Setiap bulan pasti ada aja yang mereka minta. Selain keluargaku, ada orang tuaku yang harus kunafkahi. Semua ini atas dasar balas budi. Iya, aku ngerti kok mas. Tapi yang mau gimana lagi? Kan mereka orang tua kita. Mungkin mereka juga gak punya pilihan lain selain minta tolong sama kamu. Tapi kenapa harus aku terus? Kayak mereka nggak mikirin kalau aku juga punya kehidupan sendiri, punya keluarga yang juga harus aku urusin. Capek tau begini terus. Sini, minum dulu mas. Kamu tenang aja dulu. Lagian, mas, kamu juga gak sendirian. Aku ada di sini bantuin kamu. Betul. Makasih ya. Kadang rasanya cuma kamu yang ngerti gimana perasaanku ini. Oh iya, si Tio mana? Udah tidur ya? Anak kita yang ganteng itu. Udah tidur mas. Tadi dia menungguin kamu. Cuma karena kemalaman dia ketiduran deh. Aku bersyukur ada kamu di sini. Cuma kamu yang bikin aku masih bisa bertahan. Besok temenin aku ya, antar sembako ke rumah bapak ibu. Oke mas, mumpung besok libur. Waduh, cucu nenek sudah besar, sudah tambah berat nih, hehe. Wah, akhirnya ingat pulang juga ya kamu Danar. Tahu gak, bapak lagi butuh uang buat bayar listrik. Udah seminggu diancam PLN nih. Mau diputusin karena gak bayar. Iya Danar, kami ini hidup susah. Gak ada siapa-siapa lagi yang bisa diandelin selain kamu. Kapan mau ngertiin keadaan kami? Ya Pak, Bu, aku usahain terus kok. Tiap bulan aku selalu nyisihin buat bantu kalian. Meski ya aku juga punya kebutuhan sendiri. Iya pak, bu, kami datang bawa beberapa bahan makanan biar sedikit membantu. Kami bakal terus berusaha bantu sebisa kami ya. Tapi ini gak cukup Danar. Bapak ini udah tua, ibu juga gak bisa kerja. Kami cuma berharap dari kamu. Ini Danar, tagihan air, listrik, belum lagi obat-obatan. Semua ini harus dibayar segera, gak bisa nunggu. Aku ngerti Bu. Aku paham, tapi ya kalian juga tahu kan, aku juga punya tanggung jawab buat keluarga aku sendiri. Keluarga? Kamu ngomong kayak gitu seolah-olah kami ini bukan keluarga kamu. Pak, bu, maksud Danar bukan begitu. Kami tetap anggap bapak sama ibu sebagai keluarga. Kami hanya minta pengertian juga, soalnya kami juga punya keterbatasan. Tapi coba pikir, Mira, kalau bukan Danar, siapa lagi yang bisa diandalkan? Pak, Bu, aku cuma minta pengertian sedikit aja. Aku udah kasih semua yang aku bisa, tapi aku juga butuh hidup. Kalau kamu anggap kami keluarga, kenapa kamu kayak orang yang hitung-hitungan gitu sih? Pak, kami nggak hitung-hitungan. Kami cuma pengen hidup yang seimbang. Kami mau bantu, tapi kami juga punya batas, Pak. Ya udah, masuk dulu. Kalian habis jalan jauh, pasti capek. Kadang rasanya pengen kabur aja. Mereka nggak pernah ngerti susahnya aku. Setiap kali aku pulang, selalu ada aja yang mereka tuntut. Nggak ada habisnya. Kamu itu harus berani ngomong terus terang. Jangan biarin mereka nguasain hidup kamu sepenuhnya. Hidup kamu itu ya tanggung jawab kamu juga. Tapi kan mereka orang tua aku, Riko. Aku nggak enak hati buat ngomong yang terlalu tegas. Takut malah bikin mereka sakit hati. Ya tetap mereka mesti ngerti. Kalau terus-terusan begini ya hancur nanti kamu sendiri. Kamu bener sih, cuma aku nggak tahu mesti ngomongnya gimana. Kadang aku takut kalau aku berani bilang tidak atau menolak buat menghidupi mereka, malah mereka anggap aku anak durhaka. Oh iya, katanya kamu punya adik ya. Kenapa kamu gak minta bantuan dia aja? Dia kerja kan katanya, belum nikah juga. Iya, tapi aku ragu. Dia itu cewek, meskipun single, belum nikah, pengeluarannya banyak.
Nggak usah mikir sampai gitu. Kamu juga harus sadar batas kemampuan kamu. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, lama-lama kamu bisa stres berat. Mungkin kamu benar. Aku ini terlalu mikirin perasaan orang lain sampai lupa kalau aku juga punya perasaan. Nah, itu dia. Kamu itu manusia, bukan robot. Kamu harus tahu kapan waktunya bilang cukup. Makasih ya. Mungkin aku bakal coba bicara lagi sama mereka, sama minta bantuan ke adik aku. Kali ini bakal lebih tegas. Hehehe, semangat. Aku yakin mereka bakal ngerti kalau kamu jelasin baik-baik. Dina, kamu ada di dalam. Duh, kayaknya dia belum sampai deh. Mas Danar. Dek Dina, bantu aku dong, biar nggak semua beban jatuh ke aku. Kamu kan adik aku, harus berbakti juga sama orang tua kita. Mereka juga orang tua kamu, bukan cuma aku yang harus urus. Lah, ngapain kamu repot? Kalau nggak sanggup, bilang aja. Aku sih fine-fine aja kalau kamu mau urus atau enggak. Lagian kan selama ini kamu yang dianggap anak kebanggaan mereka. Kamu tuh gampang banget ngomong lepas tangan. Memangnya kamu pikir ngurus orang tua semudah itu ya? Haha, itu karena aku gak mau hidup terikat harus ngurus orang tua. Aku tuh gak mau hidup kayak kamu yang tiap hari pusing mikirin mereka. Itu kan tanggung jawab kamu dari dulu. Ya udah, urus sendiri. Tanggung jawab, Dina. Kita ini anak mereka. Mereka yang merawat kita dari kecil. Apa kamu lupa? Sekarang saatnya kita yang jaga mereka. Masa kamu tega? Ya terus aku harus gimana? Aku juga punya hidup aku sendiri. Hidup di kota itu mahal. Kamu tahu kosan aku ini sebulan bayarnya udah 3 juta. Belum pengeluaran yang lain. Kamu pikir aku mau kejebak di situasi kayak gini? Ya enggak lah. Dina, Mas tuh gak butuh banyak kok. Cuma minta kamu buat sesekali bantuin, buat ngejenguk atau bawain makanan aja udah cukup. Apa itu berat banget buat kamu? Aku udah bilang, aku gak mau terlibat dalam urusan kayak gitu. Kamu yang dari dulu selalu ngurus mereka. Ya udah, terusin aja. Aku mah bebas, gak mau ribet. Tega banget kamu. Aku cuma minta bantuan sedikit, bukannya gak sanggup ngurus. Tapi kalau kamu bantu, kita kan jadi bisa lebih ringan. Haha, kamu aja yang lebay. Gak usah dibawa drama deh. Kalau menurut kamu mereka begitu penting, ya udah silakan aja urus sepuas hati kamu. Aku gak mau ikutan. Dina, kamu pasti akan ngerti suatu saat nanti. Tapi semoga kamu gak terlambat nyesel. Mama, kok papa pulangnya lama banget sih? Sebentar ya nak, papa bentar lagi sampai kok. Yeay, papa pulang. Papa. Halo sayang. Mas, ayo kita masuk dulu. Aku udah masak makanan kesukaan kamu loh. Danar, tolong kemari belikan ibu gas. Gas di dapur habis. Ibu lagi masak makan malam. Kamu tahu sendiri kan, di sini warungnya jauh. Bapak gak bisa jalan kaki jauh. Ibu juga gak berani keluar sendirian malam-malam begini. Lagi pula ibu gak punya duit buat beli gas. Halo ibu, iya. Maaf, Danar baru aja pulang kerja, Bu. Terus kalau pulang kerja kenapa? Cepat kemari, belikan ibu gas. Kalau gak ada gas, bapak sama ibu gak bisa makan malam nih. Ya udah mas, nggak apa-apa. Sana kamu pergi ke rumah ibu, biar Tio sama aku. Ada-ada aja. Istighfar. Astagfirullahalazim. Ya udah mas, pergi dulu ya ke sana. Bu, ngerti nggak kalau aku juga punya keluarga sendiri yang harus aku pikirin. Aku nggak bisa terus-terusan ngurus di sini tanpa bantu dari yang lain. Kamu tuh ngomong apa, Danar? Emang kamu lupa jasa-jasa ibu sama bapak? Kami udah susah payah merawat kamu dari kecil, nyekolahin kamu, kasih yang terbaik. Sekarang giliran kami butuh bantuan, kamu malah ngomong kayak gini. Bukan gitu, Bu. Aku tahu semua yang ibu dan bapak lakuin buat aku. Cuma aku juga ada batasnya. Aku punya keluarga sendiri yang perlu aku pikirin. Kamu tuh egois, kalau mikirin diri sendiri aja. Ibu sama bapak udah gak muda lagi, Danar. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Aku gak ninggalin kau, Bu. Aku cuma butuh bantuan dari yang lain juga. Dina, adikku, atau siapa aja yang bisa. Aku cuma manusia biasa. Aku juga punya keterbatasan. Jadi kamu cuma membantu kalau ada orang lain yang ikut turun tangan. Kamu kira ini gampang buat ibu ya? Ibu gak minta banyak kok, cuma sedikit perhatian aja dari kamu. Tapi ternyata itu pun kamu masih ngitung-ngitung. Danar. Bu, aku gak pernah ngitung-ngitung. Aku cuma pengen semuanya lebih seimbang, biar aku gak sendirian di sini. Oh,
Tak patut, tak patut. Kamu udah banyak berubah, Danar. Ibu gak nyangka kamu bisa ngomong kayak gini. Dulu kamu gak pernah hitung-hitungan, selalu bantu. Sekarang cuma karena kamu punya keluarga sendiri, kamu lupa sama orang tua kamu. Nih, aku bawain kopi buat tambah energi biar lebih fresh pikirannya. Makasih Riko, emang lagi butuh banget yang seger-seger buat nambah tenaga. Jadi gimana masalahmu? Udah beres? Boro-boro, udah aku coba ngomongin semuanya. Bahkan udah beberapa kali aku kasih pengertian ke mereka. Tapi rasanya kayak ngomong sama tembok, gak ada respon sama sekali. Mereka tetap gak paham, tetap nyuruh aku buat nurut dan perjuangin mereka. Aku ngerti, kadang orang tua tuh susah ngerti kalau anak-anaknya udah dewasa, punya prinsip sendiri. Sekali-kali kamu harus lebih keras, biar mereka ngerti kamu bukan sapi perah yang bisa disuruh ini itu terus. Gak ada salahnya kok sekali-kali ambil sikap tegas. Mereka harus paham, kamu juga punya hak buat hidup nyaman. Kalau terus-terusan ngorbanin diri buat mereka, kamu kapan bahagianya? Kamu benar, mungkin ini emang waktunya aku buat berdiri sendiri. Aku udah gak bisa terus kayak gini. Aku bakal ngomong lagi sama mereka, tapi kali ini aku gak akan mundur. Aku harus bisa pertahankan keputusan ini. Nah gitu dong, aku yakin lama-lama mereka pasti ngerti kok kalau kamu punya alasan yang kuat buat semua ini. Kita gak hidup buat nyenengin orang lain terus kan? Iya bener juga, kamu emang selalu bisa kasih aku perspektif yang lebih baik. Anak zaman sekarang ya Bu, mana ngerti susahnya kita sebagai orang tua. Maunya enak aja, nggak pernah tahu gimana perjuangan kita dulu. Iya Bu Ratna, bener banget. Saya aja capek-capek urusin Danar dari kecil. Kasih makan, kasih sekolah, kasih semua yang dia mau. Tapi sekarang, malah berlaga so mandiri. Nggak tahu diuntung banget itu anak. Emang Bu Ningsih, bukannya bersyukur punya ibu yang sayang dan perhatian kayak Bu Ningsih. Anak sekarang tuh bener-bener susah diajak kerjasamanya. Maunya so beda, so punya jalan hidup sendiri. Walau udah nikah kan, tetap harus dengar masukan dari orang tua yang sudah berpengalaman. Saya tuh udah nyoba bicara baik-baik sama dia, tapi dia tetap kekeh sama kemauan sendiri, malah sering ngelawan. Bu, saya jadi bingung sendiri gimana harus ngasih tahu dia. Biarin aja Bu, biarkan mereka belajar dari pengalaman. Kalau gak ada yang mereka raih dari pilihannya, nanti juga mereka bakal sadar kita ini orang tua, udah tahu pahit manisnya hidup. Anak-anak mah belum tahu apa-apa, gak pernah ngerasain susahnya kita dulu. Kadang saya mikir, apa mungkin saya yang salah didik ya ibu-ibu? Jangan salahkan diri sendiri Bu. Kita udah ngasih yang terbaik buat anak-anak kita. Mereka aja yang gak pernah mau ngerti perjuangan kita. Mereka gak pernah ngerti gimana aku berusaha keras demi mereka. Semua buat bisa bantu mereka hidup layak. Tapi mereka tetap menuntut lebih. Gak ada puasnya orang tuaku. Aku ngerti kok Mas. Aku tahu gimana kamu berjuang buat kita dan buat mereka. Tapi kalau mereka gak pernah paham usaha kamu, mungkin emang waktunya kamu ngomong tegas. Iya, selama ini aku selalu takut mereka kecewa sama aku. Selalu takut bikin mereka sedih. Tapi aku gak bisa terus ngorbanin kita demi mereka. Kita juga butuh masa depan. Aku selalu dukung kamu kok Mas. Aku tahu kamu gak pernah maksain kehendak. Kamu cuma mau yang terbaik buat mereka. Tapi kalau mereka gak mau ngerti, itu bukan salah kamu. Terima kasih sayang. Kamu selalu jadi pendukung terbesar aku. Rasanya setiap kali aku mulai goyah, kamu yang bikin aku kuat lagi. Kita ini tim Mas. Apapun yang kamu hadapi, aku pasti ada di samping kamu. Jangan pernah merasa kamu sendirian. Pak, aku cuma minta pengertian. Aku juga punya tanggung jawab ke keluarga aku sendiri. Kamu maksudnya apa? Mau lepas tanggung jawab sama keluarga di sini? Bukan gitu Pak, aku ngerti kok. Bapak sama ibu udah tua, perlu bantuan di sini. Tapi aku juga punya Mira sama Tio yang butuh perhatian aku. Aku nggak bisa terus-terusan fokus ke sini aja Pak. Iya, Bapak ngerti maksudmu. Tapi kamu tahu kan Bapak cuma punya kamu buat bantu-bantu kalau ada apa-apa. Kamu kan anak satu-satunya yang perhatian sama Bapak. Adikmu itu si Dina udah gak peduli sama orang tuanya. Aku tahu Pak, tapi aku juga harus bertanggung jawab sama Mira dan Tio. Kalau cuma mikirin di sini terus, nanti keluarga kecil aku sendiri gimana?
Jadi maksud kamu biarin kami di sini sendiri? Nggak begitu, Pak. Aku nggak pernah berniat ninggalin kalian. Aku cuma minta sedikit pengertian, biar aku bisa bagi waktu sama adil. Nggak ada yang dirugiin. Iya, mungkin kamu benar. Kadang Bapak suka lupa kalau kamu juga punya keluarga sendiri. Maaf ya, Bapak cuma takut kalau nggak ada yang bantuin di sini Bapak sama Ibu gimana. Papa, Mama kemana sih? Kita selalu ngomongin masalah duit ke kakek sama nenek. Tio, ayah cuma lagi nyari jalan keluar, Nak, biar gak ada yang terbebani lagi. Iya sayang, kita semua lagi berusaha cari yang terbaik buat semua, termasuk buat kamu juga. Tapi kan Papa sama Mama selalu bilang gak usah ribet sama duit. Katanya yang penting kita bahagia. Betul, Nak, tapi kadang untuk bikin semua orang bahagia kita perlu mengatur keuangan biar nggak ada yang terbebani, termasuk kakek sama nenek, biar mereka juga bisa hidup nyaman. Mama, Tio nggak mau, kakek sama nenek susah, Tio bisa bantu kok. Terima kasih sayang, kamu anak hebat. Aku yakin apapun keputusan kamu, yang penting kita jalanin bareng-bareng. Aku selalu ada di sebelah kamu. Bu, Pak, aku bakal tetap bantu kok. Tapi aku juga perlu waktu buat keluarga kecilku. Aku pengen bisa bagi waktu sama adil. Nggak ada yang merasa kehilangan. Iya bener, maaf kalau ibu kadang terlalu menuntut. Ibu cuma takut kamu lupa sama orang tua kamu. Iya, kita juga nggak mau nyusahin kamu terus-terusan. Kamu udah dewasa, punya kehidupan sendiri. Bukan masalah, Pak. Aku nggak pernah mikir kalian nyusahin. Aku cuma pengen semua bisa seimbang. Aku pengen kalian juga nyaman. Tapi aku juga nggak mau Mira sama Tio merasa papanya jauh, nggak peduli sama keluarga sendiri. Makasih Danar, kamu anak yang baik. Ibu sama bapak bangga sama kamu. Kami cuma kadang terlalu khawatir. Benar kata ibu kamu. Bapak juga bangga. Kita harus lebih ngerti sama Danar biar nggak jadi beban buat dia. Terima kasih, Bu, Pak. Aku bakal tetap ada buat kalian selalu. Dan aku juga bakal usahain supaya semua bisa seimbang. Kami percaya sama kamu, Nak. Ya, kami percaya kamu, Danar.